Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Tentunya seperti mana biasanya, Ibu tetap berharap ya kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke, baik, pada hari ini kita kembali akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita masih tetap di bab 2, yaitu yang membahas mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, pada hari ini kita masih tetap di posisi poin B, yaitu membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Dan terlihat di sini kita akan membahas poin B pluralitas, yaitu tepatnya poin keduanya, yaitu mengenai perbedaan budaya. Oke, baik. Muncul pertanyaannya, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan, ya? Nah, jadi kita lihat di sini menurut pendapat dari Bapak Antropologi Indonesia ya, yang bernama Bapak Kuncharaningrat. Nah, di mana pada tahun 1996 beliau menjelaskan bahwa kata kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, ya. Nah, budaya ini merupakan bentuk jamak dari kata budi, ya, yang berarti budi ataupun akal, ya. Nah, kemudian kata culture adalah itu berasal dari kata bahasa Latin atau colere yang artinya mengolah, mengerjakan atau yang berkaitan atau berhubungan dengan tanah, ya, ataupun kegiatan bertani. Nah, makna culture ini itu memiliki kesamaan dengan kata kebudayaan ya, yaitu artinya adalah segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Nah, itu ya. Nah, jadi kita akan lebih jelas lagi akan melihat di sini pengertian kebudayaan menurut beberapa ahli ya. Nah, di sini kita akan lihat menurut kembali lagi Bapak Antropologi Indonesia, menurut Bapak Kuncharaningrat. Nah, di situ beliau mengatakan budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Nah, itu ya. Nah, kemudian menurut E.B. Taylor, nah, dia mengatakan kalau budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian menurut Linton, ya, nah, itu budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Oke. Nah, kemudian menurut Bapak Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, nah mereka mengatakan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Nah, di sini dipertegas hasil karya, contohnya itu seperti mobil. Nah, nanti kita bisa lihat di situ ya, mobil itu berarti sebuah benda yang nyata, konkret, dapat dilihat, dapat disentuh, ya. Nah, berarti kalau kita sudah tahu itu contohnya mobil adalah sebuah karya, berarti kita bisa tahu benda-benda lainnya yang seperti mobil ini yang berbentuk nyata bisa kelihatan dengan jelas, itu berarti adalah merupakan hasil budaya yang dalam bentuk hasil karya ya. Nah, kemudian hasil rasa ya, sense gitu ya. Jadi contohnya seperti agama dan kesenian, berbagai macam kesenian ya. Jadi ada rasa merasa mulia terhadap sesuatu, merasa ada tes keindahan di situ, estetika di situ. Nah, itu hasil rasa itu ya, contohnya seperti agama dan kesenian, seni rupa, seni lukis, seni suara, seni tari, dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk seperti itu tuh merupakan hasil rasa. Nah, kemudian hasil cipta contohnya seperti filsafat dan ilmu pengetahuan
ya. Nah, nanti kita akan lihat wujud kebudayaan ini yang merupakan hasil karya rasa cipta ini seperti apa ya. Nah, tentu bisa kita lihat nanti karena memang untuk dapat mengetahui atau melihat hasil-hasil budaya ya, tentu kita di sini ya diharapkan harus terlebih dahulu memahami wujud kebudayaan itu sendiri itu bagaimana dan apa saja gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Menurut ahli sosiolog ya, J.J. Hunigman. Nah, menurut beliau itu terdapat 3 wujud budaya, yaitu yang dibedakan atas A, ya, gagasan. Nah, gagasan di sini merupakan wujud ideal atau yang bersifat abstrak, ya, abstrak. Nah, jadi yang termasuk ke dalam gagasan di sini yang berupa bersifat abstrak itu tadi adalah kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya itu abstrak. Abstrak itu apa? Ya tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh, ya. Nah, jadi itu maksud gagasannya di sini ini adalah berupa pemikiran ya, berupa pemikiran yang ada di alam pikiran manusia, yang kemudian gagasan ide itu tadi, nilai-nilai norma peraturan yang ada di dalam alam pikiran manusia itu kemudian dituangkan nantinya yaitu dalam bentuk karangan kah, berupa buku, karya tulis, undang-undang, peraturan, tata tertib ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang seperti itu disebut dengan wujud dari budaya yang berwujud gagasan gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian selain gagasan, wujud yang berikutnya adalah aktivitas, tindakan, kegiatan. Nah, jadi karena aktivitas, ya ini boleh juga kita katakan ini adalah wujud konkret karena kelihatannya ada aktivitas, ada kegiatan di situ. Nah, jadi tindakan ini berpola dari manusia dalam masyarakat, ya, yang disebut dengan sistem sosial. Nah, kalau yang dikatakan dengan sistem sosial itu boleh dikatakan ya seperti yang tadi Ibu katakan ya berupa aktivitas ya, berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi, kemudian ada kontak serta bergaul dengan manusia lainnya. Oke, yang mana itu berdasarkan adat, tata kelakuan ya, tata kelakuan di dalam masyarakat yang bersifat konkret, bersifat nyata ya, bisa dilihat gitu. Nah, kemudian itu terjadi semuanya itu ya di dalam kehidupan sehari-hari serta dapat diamati, ya itu tadi ya, dapat diamati, dapat dilihat, bahkan dapat didokumentasikan. Nah, jadi contohnya ya tentu kita bisa tahu ya, jadi berbagai macam misalnya aktivitas, kegiatan, tindakan yang berupa seni tari atau berupa tari-tarian, berupa upacara keagamaan, berupa upacara yang berhubungan dengan pernikahan, upacara katakan kematian ya, dan bisa saja acara-acara syukuran dan lain sebagainya. Nah, jadi ini disebutlah wujud kebudayaan yang berupa aktivitas atau tindakan ya. Nah, kemudian yang poin berikutnya, wujud kebudayaan yang berikutnya adalah artefak, yaitu karya. Nah, ini bersifat paling nyata atau konkret ya, karya. Nah, jadi wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda yang dapat diraba, disentuh, dilihat, dan didokumentasikan. Ya, ini yang wujud ketiga, artefak. Nah, jadi itu semua tadi, nah nanti itu akan terwujud dalam unsur-unsur kebudayaan ya, yang nanti akan kita ketahui itu ada 7. Nah, yang 7 unsur kebudayaan itu ya termasuk yang kita singgung tadi ini ya mencakup ketiga wujud dari budaya ini tadi, baik berupa gagasan, baik berupa aktivitas, ataupun berupa artefak yang lebih cenderung kepada langsung kebendaannya ya, benda-benda yang diciptakan. Nah, jadi kalau kita lihat nanti akan berkaitan dengan mata pencarian ya, apakah sebagai
di sektor pertanian kah, di sektor perdagangan, di sektor industri, di sektor jasa, ya, dan lain sebagainya. Kemudian berupa gagasan, yaitu berupa di sini kita lihat contoh misalnya seperti buku undang-undang ya, kemudian ada berwujud seperti tari-tarian, kemudian yang berkaitan dengan ciptaan karya tadi, ya ini kita lihat misalnya seperti bangunan suatu kota ya, di sini bisa kita lihatlah semua wujudnya. Kalau kita bicara misalnya tentang rumah tradisional, ya berarti sampai dengan perumahan atau rumah yang sangat modern. Kemudian bangunan, apakah itu berupa tugu, candi yang bersifat tradisional, sampailah itu katakan bangunan yang berupa bangunan pencakar langit, ya, gedung-gedung yang luar biasa mewahnya, ya. Nah, begitu juga dengan alat-alat kendaraan yang tradisional sampai dengan kendaraan yang sangat modern. Nah, ini kalau kita lihat gambar di kota ini ya semua terlihat ya. Nah, dan bentuk bangunan-bangunan benda-benda lainnya yang diciptakan. Nah, itu merupakan tadi bagian dari wujud dari artefak atau yang berupa benda-benda ya, hasil dari karya manusia. Nah, kemudian yang berhubungan dengan kemasyarakatannya, jadi tadi berkaitan dengan yang tindakan atau kegiatan tadi, ya ini salah satunya lah kita katakan contohnya yaitu aktivitas berkaitan dengan upacara pernikahan ya, pernikahan di salah satu suku dari suku yang ada di Indonesia, ini suku Batak Toba ya. Nah, di sini kita lihat upacara prosesi pernikahannya, ini adat istiadatnya ya kalau kita perhatikan. Dan tentu suku-suku lain juga memiliki adat istiadat yang atau prosesi pernikahan yang berbeda ya. Nah, itu dia. Nah, jadi itu semua berkaitan dengan ya 7 unsur kebudayaan ini tadi ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini menurut Bapak Kuncharaningrat dan Clarkson ya, yaitu di sini ada 7 unsur kebudayaan yang universal, yaitu ya mulai dari peralatan atau perlengkapan hidup, mata pencarian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan ataupun religi ya. Nah, sekarang kita mau tahu penyebab perbedaan kebudayaan. Oke. Nah, itu tentu dapat terjadi perbedaan kebudayaan itu ya karena adanya yang pertama adalah perbedaan lokasi atau keadaan geografis ya. Nah, itu sehingga terwujud akibat dari lokasi atau keadaan geografis yang ada dapat terwujud dalam bentuk ya rumah, kerajinan tangan, alat senjata, alat musik, pola perilaku, bahasa, itu tentu saja bisa dipengaruhi oleh kondisi alam, kondisi lokasi tempat tinggal dari masing-masing penduduk ya. Nah, kemudian selain itu juga dipengaruhi oleh budaya asing, di mana dari interaksi para pendatang warga asing dengan penduduk lokal, penduduk setempat, nah itu terjadilah percampuran kebudayaan ya, berupa asimilasi maupun akulturasi ya. Nah, akibatnya terbentuklah keragaman ras, agama, dan kebudayaan lainnya. Nah, kemudian yang poin berikut, perbedaan kebudayaan itu bisa juga terjadi karena adanya perbedaan agama atau keyakinan, sehingga terwujudlah dalam bentuk peninggalan bangunan, candi, patung, relief, ajaran agama, upacara keagamaan, dan lain-lain. Nah, poin yang berikut adalah perbedaan adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Nah, jadi itu yang menyebabkan adanya perbedaan kebudayaan pada masyarakat di suatu tempat ataupun di suatu negara. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kalau kita bicara lokasi ya. Nah, inilah kita contohkan seperti misalnya lokasi Nangro Aceh Darussalam ya. Tentu penduduk yang ada di wilayah tersebut ya memiliki kebudayaan tersendiri. Apakah itu berkaitan dengan pakaian, adat istiadatnya, kemudian bentuk perumahan, kemudian yang berkaitan dengan kesenian ya, bisa kita lihat kalau yang di gambar yang di sebelah kanan
Ya, bisa kita lihat ini adalah Provinsi Sumatera Utara. Nah, itu diwakili lah oleh penduduknya. Kita lihat di situ eh, suku Batak ya, suku Batak ya dengan segala macam busana tradisionalnya, kemudian berkaitan dengan upacara katakan adat istiadatnya, kemudian perumahan, alat musik, alat senjata ya, kuliner bisa jadi ya, makanan khasnya. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan relief, ini kita lihat dari segi kalau relief dari bangunan-bangunan yang ada disebabkan oleh agama ataupun keyakinan. Nah, ini misalnya tadi berkaitan dengan benda-benda peninggalan ya. Nah, terlihat dari bentuk relief yang terdapat di dinding-dinding dari bangunan yang ada. Nah, itu menunjukkan nuansa keagamaannya ya. Ini nuansa Hindu dan Buddha. Nah, lalu kalau yang berikut itu relief yang bernuansa agama Islam, yaitu reliefnya itu berupa bentuk huruf ya, huruf kaligrafi ya. Nah, itu dia berkaitan dengan huruf kalau kita perhatikan. Nah, berikut juga dengan keseniannya ya. Nah, jadi itu tadi yang dikatakan penyebab ya mengapa kebudayaan di suatu tempat itu bisa berbeda. Nah, itu tentu karena dipengaruhi tadi ya yang berkaitan dengan lokasi. Oke. Oke. Perbedaan lokasi, pengaruh budaya, perbedaan agama, dan perbedaan adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi ya. Nah, jadi baiklah, itulah pembahasan kita untuk materi kita kali ini ya. Kiranya apa yang disampaikan dapat kamu pahami, dapat kamu mengerti ya. Nah, baik, untuk berikutnya kita akan lanjutkan nanti dengan materi kita yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Nah, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat di dalam melaksanakan pembelajaran daring ini. Oke. Nah, jadi kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, sekian dan terima kasih.